ya di Bangkit agak sibuk. Jadi kalau dapat konversi SKS mungkin makin berkembang gitu. Jadi ekspektasinya tuh ketika kita bersama-sama dengan kampus luar, dengan mahasiswa luar, itu adalah alasan utama saya untuk mengikuti program Bangkit juga. Dan topik-topiknya itu sangat menarik dipelajarin karena sangat lengkap dari... Sama ada satu lagi guys. Nah ini nih yang paling ditunggu sama kohort. Perkenalkan, nama saya Yoel Ginting, saya dari Fakultas Teknik Informatika, saya tingkat 4. Halo semua, perkenalkan nama saya Victor Timothy Jude Sinaga. Saya biasa dipanggil TJ. Sekarang saya di semester 7, tingkat 4, Fakultas Teknologi Informasi di jurusan TI. Halo semuanya, nama aku Ana Rosa Limbong, dipanggilnya Asha Limbong. Saya dari jurusan Teknik Informatika, tingkat 4. Nama saya Christian Miracle Rumawung, biasa dipanggil Ray ya di Unai, tingkat 4, jurusan Teknik Informatika. Nama saya Jody Jeremy Hadjan Ritonga, saya dari Fakultas Teknik Informatika, tingkat 4. Halo, perkenalkan, nama aku Anvaldo Nathaniel Rembet, aku tingkat 4, dari jurusan Teknik Informatika. Program apa yang kamu ambil pada program Kampus Merdeka? Di Kampus Merdeka saya ambil program yang diselenggarakan oleh PT Decoding, yaitu Bangkit Program dengan Learning Path Machine Learning. Saya ambil Machine Learning cohort, jadi path-nya Machine Learning. Oke, jadi saya mengambil MSIB, yaitu di Decoding. Saya ambilnya adalah Bangkit Academy, mengambil Path Cloud Computing. Saya mengambil studi independen di Kampus Merdeka dari Bangkit Academy dengan path Cloud Computing. Program yang aku ambil dari Kampus Merdeka yaitu MSIB, namanya Bangkit Academy led by Google. Aku ikut Bangkit Academy, path-nya itu Mobile Developer. Saya mengambil studi independen yang diselenggarakan oleh PT Decoding, saya mengambil Cloud Computing. Apa yang membuat kamu tertarik dengan program Bangkit? Sebenarnya lihat-lihat ada teman nama saya Jody, mungkin habis ini nanti ada Jody ya. Jadi dia yang rekomendasiin. Sebenarnya awalnya tuh nggak tahu apa sih Bangkit itu. Terus pas lihat-lihat lagi kayak, oh lumayan juga menarik. Jadi banyak insight yang dapat dari teman dan juga dari lihat-lihat gitu. Ternyata asik juga ikut Bangkit. Yang membuat saya tertarik adalah ketika saya melihat banyak abang kelas saya ikuti itu dan skill mereka meningkat jauh gitu. Jadi saya tertarik untuk meningkatkan skill saya lebih jauh lagi. Baik, seperti yang kita tahu, kalau di lingkungan anak-anak IT, biasanya Bangkit itu salah satu program yang paling bergengsi lah. Jadi salah satu kenapa saya tertarik itu karena banyak dari alumni Bangkit, mereka tuh mendapatkan posisi di pekerjaan yang cukup baik. Jadi saya tertarik untuk mempelajari apa aja sih yang ada di Bangkit itu. Jadi saya mendaftarkan diri di batch yang lalu. Yang membuat saya tertarik awalnya saya nggak tahu sih program ini apa dan bagaimana, tetapi teman saya rekomendasikan dan saya juga tertarik dengan topik machine learning sendiri. Dan setelah saya baca di web, dan topik-topiknya itu sangat menarik dipelajarin karena sangat lengkap dari pemula sampai kita bisa menjadi expert di bidang machine learning. Jadi saya sangat tertarik untuk mengikuti program ini. Yang membuat saya tertarik untuk mengikuti program Bangkit adalah di mana mereka menawarkan kombinasi yang unik antara pengembangan teknologi dan juga soft skill. Dan saya juga tertarik karena yang mengajar dalam Bangkit ini adalah para profesional tentunya dalam bidang cloud computing. Kenapa aku pilih program Bangkit? Karena menurut aku sendiri Bangkit itu sangat worth it. Kenapa? Karena lihat dari beberapa alumni Bangkit, mereka itu dapat kerjanya itu gampang gitu. Jadi worth it itu kayaknya ikut Bangkit, makanya tertarik ikut Bangkit. Apa ekspektasi kamu sebelum mengikuti program Bangkit? Ekspektasi saya mungkin lebih gampang sih, sepertinya gampang. Karena kalau dari abang-abang tingkat juga, katanya waktunya banyak yang luang. Namun pas dijalanin ternyata padat. Ya harus korbanin beberapa waktu untuk istirahat lah. Ekspektasi awal sih sudah pasti skill saya meningkat, baik dari soft skill maupun hard skill. Dan juga ekspektasi saya juga mungkin dari
konversi SKS yang saya dapat dari kampus, karena ya di Bangkit agak sibuk, jadi kalau dapat konversi SKS mungkin lebih worth it gitu. Ekspektasi saya adalah saya mendapatkan bekal tambahan di mana ketika saya lulus dari kampus saya nanti, saya tidak polos-polos banget lah, at least ada skill yang saya bisa jual untuk ke perusahaan-perusahaan. Ekspektasi sih karena belum pernah ikut dan belum pernah dengar ada, cuma mungkin ada alumni juga kakak tingkat yang ikut Bangkit, jadi nanya-nanya gitu, terus ngelihat mereka oh makin berkembang gitu, jadi ekspektasinya tuh semoga bisa nambah ilmu gitu di Bangkit ini. Tentunya ekspektasi saya adalah saya berharap mendapat banyak pengalaman juga pengetahuan tentang cloud computing, dan tentunya pengalaman itu sekarang saya sudah dapatkan. Tantangan terbesar apa yang kamu hadapi selama mengikuti program Bangkit? Tantangan terbesar saya dalam mengikuti program Bangkit, khususnya sebagai Mobile Development Cohort, yaitu saat submission nih. Kenapa? Karena kita ada deadline-nya sendiri, dan juga menurut aku kadang submission itu agak susah. Jadi agak tertantang gitu buat menyelesainya. Kadang ngerasa stuck juga, namun nggak boleh di situ aja kan. Jadi mau nggak mau kita harus nge-push diri kita sendiri buat menyelesaikan course submission-nya. Tantangannya sendiri itu ada dua ya. Yang pertama saat masih berkuliah, tentunya sangat susah membagi waktu dengan perkuliahan, seperti jadwalnya tabrakan sama jadwal kuliah. Kemudian yang tantangan kedua itu saat magang, karena magang susah membagi fokus. Dan tantangan yang ketiga agak banyak ya, itu saat membuat capstone project-nya, karena hasilnya itu bakal menjadi nilai akhir kita dan itu harus dipakai oleh orang lain. Jadi itu lumayan sulit. Banyak tantangan terbesar itu kayak lebih ke, karena itu banyak banget tugas. Terus yang paling berat itu adalah kalau tabrakan sama kelas, karena kan sambil kuliah, sambil Bangkit. Jadi misalnya ada kelas Bangkit nih, ada tabrakan sama kuliah, jadi harus nge-zoom sama ikut kelas gitu. Jadi agak ya gitulah. Tantangan terbesar saya karena waktu. Jadi di semester 6 atau di tahun ajaran 2003-2004, di semester yang genap, kebetulan saya sendiri ada di organisasi dan juga ada waktu untuk magang. Nah, kesulitannya adalah membagi waktunya, karena seperti yang kita tahu di UNAI ini untuk beberapa organisasi event itu sangat banyak, dan magang juga setiap hari kita lakukan. Maksudnya di hari kerja kita melakukan magang itu, namun dengan mungkin ya kuasa Tuhan kami bisa melakukannya dan baik dan menyelesaikannya dengan tepat waktu. Tantangan terbesar yang saya hadapi adalah ketika mengikuti capstone, yaitu ketika kita bersama-sama dengan kampus luar, dengan mahasiswa luar untuk membangun sebuah aplikasi. Saya merasakan tantangan yang berat di situ karena saya adalah orang yang sangat sulit untuk berbicara dengan orang lain, sehingga pada saat itu saya harus memaksakan diri saya keluar dari zona nyaman untuk berbicara dengan mahasiswa lainnya. Tantangan yang terbesar mungkin yang saya dapat mengikuti adalah bagaimana saya mengatur waktu saya untuk mengikuti perkuliahan, juga mengikuti program Bangkit itu sendiri, dan juga mengerjakan proyek-proyek lainnya. Apakah mengikuti program Bangkit dapat dikonversi ke mata kuliah sesuai dengan kurikulum di kampus? Tentu saja bisa, selama mata kuliah di Bangkit itu sesuai dengan mata kuliah yang ada di kampus kalian, maka kalian bisa untuk menukarkannya dengan konversi SKS. Bisa dikonversi sampai dengan 20 SKS dengan syarat seperti yang tadi saya mention. Saya kebetulan mengambil path cloud computing yang mana itu berhubungan dengan jaringan. Jadi yang bisa kami konversi di path yang saya ambil adalah beberapa matkul yang include jaringan dan juga mungkin kewirausahaan, karena proyek kami yang terakhir adalah membentuk proyek di bidang usaha. Tentunya dapat dikonversi, itu adalah alasan utama saya untuk mengikuti program Bangkit juga. Untuk dikonversi sendiri tentunya bisa, apalagi di machine learning saya bisa konversi 9 SKS, karena balik lagi harus disesuaikan dengan kurikulum di kampus. Nah di UNAI untuk machine learning saya cuma bisa ambil 9 SKS yang dapat dikonversi. Secara objektif kalau konversi di kampus dari dekan sih ya secara objektif, yang penting berhubungan gitu, walaupun dari kampus merekanya rekomendasinya 20, tapi dari kampusnya harus ngeliat juga dong kayak oh ini berhubungan gak sih. Makanya kemarin pas kita mau konversi itu pasti kita buat kayak apa ya, kayak cocok nggak nih, kita cocok-cocokin gitu sama matkul yang ada di UNAI sama apa yang kita pelajari di Bangkit. Nah,
kebetulan baru dapat konversi dan puji Tuhannya sangat puas. Kita dapat konversi yang worth it banget dari kampus. Terima kasih kampus. Keterampilan apa yang kamu peroleh dari program Bangkit dan bagaimana keterampilan tersebut membantu kamu mempersiapkan diri untuk dunia kerja? Mungkin banyak keterampilan yang saya dapatkan dalam program Bangkit tersebut, dan tentunya saya mendapat keterampilan yang dalam tentang cloud computing. Selain itu, saya juga mendapat pengalaman soft skill yang lainnya, yaitu dapat bekerja sama dengan tim-tim yang lain yang punya latar yang berbeda. Oke, keterampilan yang aku dapat dari Bangkit yaitu mobile development. Nah, aku dapat dari Bangkit banyak hal baru, seperti nge-develop sebuah aplikasi Android. Di kampus kita dapat, namun cuman beberapa persen aja. Tapi setelah ikut Bangkit, menurut aku development aplikasi di Bangkit itu sangat baik dari segi course-nya maupun dari segi mentornya. Dan gimana buat janjing karir di masa depan, itu menurut aku sangat baik ya, karena kita dapat sertifikatnya yang menurut aku sertifikatnya ini sangat bagus ya untuk dunia kerja, dan juga pengalaman kita juga udah ada. Jadi menurut aku buat karir di masa depan, apa yang kita dapat dari Bangkit itu udah sangat mencukupi banget buat diri kita sendiri. Untuk keterampilan sendiri saya belajar banyak karena saya tuh diajarin dari pemula hingga expert. Misalnya kayak dari data mining, data analis, hingga bagaimana machine learning itu diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Dan juga nggak hanya mengenai topik machine learningnya sendiri, tapi kami juga harus belajar bagaimana soft skill, misalnya time management dan masih banyak lainnya. Jadi banyak keterampilan yang saya pelajari. Keterampilan yang saya dapatkan mungkin ke machine learning, karena kebetulan dari awal masuk IT saya tuh tertarik ambil data scientist. Tapi ketika belajar data tuh jadi kepikiran soal apa sih namanya, AI. Nah, jadi kepikiran soal AI kan. Terus pas belajar di Bangkit kayak jadi kayak asik gitu kan. Jadi keterampilan yang didapatkan mungkin sekarang untuk machine learning itu karena belajarnya itu benar-benar dari nol, dari zero banget, dari emang nggak tahu apa-apa, mulai dari matematikanya, ada AI-nya, datanya. Jadi dari situ ya bisa dibilang keterampilannya udah lumayan lah, intermediate to advance kalau emang misalnya niat mau belajar lagi ya. Dan ya tentu aja itu sangat dibutuhin di dunia pekerjaan, karena mereka juga ngelihat, dan kalau ngelihat juga anak-anak Bangkit ini di perusahaan-perusahaan manapun kayak ada ini daya tarik tersendiri lah untuk para perusahaan untuk lihat, oh dia alumni Bangkit, dia ini, dan ya ingin menyesuaikan dengan apa ya, ekspektasi perusahaan aja. Kalau anak Bangkit harus kayak gini gitu. Jadi aku berusaha untuk belajar lagi untuk memenuhi kriteria dari perusahaan itu. Baik, keterampilan yang saya ambil dari Bangkit terbilang cukup banyak, karena mereka untuk pelajarannya sendiri tidak hanya yang sistematisnya saja, tidak berdasar hanya untuk cloud computingnya saja, namun ada seperti untuk soft skill, ada untuk bahasa Inggrisnya, dan juga ada interaksi untuk sesama kelompok. Jadi untuk skill yang saya bisa ambil tuh salah satunya adalah soft skill dari Bangkit, bagaimana cara kita berkomunikasi dari satu dan juga yang lain. Mungkin itu sih yang terbaik yang bisa saya ambil. Apakah rencana kamu setelah menyelesaikan program ini? Oke, setelah mengikuti program ini, aku tuh punya rencana bakal ngebikin beberapa aplikasi Android gitu, baik untuk diri sendiri maupun untuk di kerjaan nanti. Rencana saya adalah untuk mengembangkan skill saya, yaitu yang tadi cloud computing, agar saya bisa memahami teknologi cloud lebih dalam lagi. Rencananya belajar lagi, upgrade lagi, karena kan kalau kita karena Bangkit cuma 5 bulan ya, kalau kita nggak upgrade lagi pengetahuan ya pasti apa ya, kayak mendem lagi, lupa lagi. Jadi lebih dikembangkan lagi, mumpung akses dari Bangkit itu masih ada ya, karena kita pakai Coursera, jadi masih ada akses ke Coursera. Jadi kalau emang lupa atau pengen belajar lagi singkat waktu, dipelajari lagi, terus sesuaikan sama kebutuhan industri nih. Misalnya machine learning yang dibutuhkan di sini itu harus pakai TensorFlow atau harus pakai ya pokoknya macam-macam tentang machine learning, jadi harus disesuaikan lagi untuk perusahaan. Mumpung udah dapat dari Bangkit nih untuk sampai intermediate gitu. Rencana saya untuk kedepannya, saya mau bekerja di bidang ini, di bidang machine learning, karena dilihat dari perkembangan zaman, kebutuhan
sumber daya di bidang machine learning sangat dibutuhkan, jadi saya mau fokus di bidang ini. Mungkin rencana saya selanjutnya adalah saya tetap fokus ke karir saya dalam dunia teknologi, dan tentunya saya berharap bisa dapat bekerja di perusahaan besar dalam bidang teknologi. Rencana saya ingin mengeksplor lebih lanjut di bidang yang saya ambil, seperti cloud computing, karena cloud computing ini juga di zaman ini lagi booming. Jadi saya melakukan apa yang saya bisa untuk mengikuti pace-nya dari perkembangan zaman ini. Saya sangat merekomendasikan program ini kepada orang lain karena tentunya program ini memberikan pembekalan yang sangat bagus pada yang mengikutinya, dan selain itu juga ini tentunya menjadi fondasi kita untuk karir kita yang sukses di masa depan. Tentu aku bakal rekomendasi buat orang lain maupun buat adik-adik tingkat yang pengen masuk Bangkit. Kenapa? Karena menurut aku Bangkit itu sangat worth it. Kalian tuh banyak hal baru di sini, banyak belajar baru di sini. Kalian juga bakal dapat relasi baru, kenalan baru, dapat mentor-mentor yang baik juga, dan materi-materi yang disediain Bangkit itu sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus. Jadi aku sangat rekomendasiin banget buat teman-teman yang ingin join, segeralah ikut join Bangkit. Tentu saja saya merekomendasikannya karena kita tahu bahwa kampus saja tidak cukup untuk membawa kita siap di dunia pekerjaan. Makanya dari itu, mengikuti Kampus Merdeka dan Bangkit ini adalah rekomendasi saya supaya kita semua bisa siap untuk masuk ke dunia industri. Sebenarnya sangat direkomendasikan ya, cuma tergantung orang yang mau ikut sebenarnya. Karena kenapa direkomendasikan? Karena ini selain kalian memiliki ketertarikan sendiri, entah itu di Android, machine learning, dan juga cloud computing untuk mahasiswa UNAI tentunya ya. Mungkin belajarnya itu kalau bisa dibilang di perkuliahan itu bisa dibilang hanya 30%-an atau berapa persen gitu yang bisa kita dapatkan dari ini. Karena kan kalau kampus kan ya menyesuaikan dengan tingkatan-tingkatan seperti itu. Nah, kalau Bangkit ini memang spesifik mau belajar machine learning. Nah, dari awal sampai akhir itu memang jelaskan soal machine learning. Kalau pengen belajar Android ya begitu juga. Jadi sama. Jadi dari memang benar-benar dasar lah. Kalau emang walaupun misalnya memiliki ketertarikan terhadap satu path, contohnya cloud computing, terus kita ngelihat oh kayak ini bagus nih, kita pengen tertarik ke cloud computing. Nah, kita kan diajari juga dong dari awal sampai akhir gitu. Jadi memang fokus di situ. Kalau di mahasiswa kan kayak ada pelajaran, ada matkul ini, jadi bikin pusing aja gitu. Tentunya aku rekomendasiin banget ya buat adik-adik tingkat untuk mengikuti program Bangkit karena begitu banyak hal yang bisa dipelajari dan banyak yang bisa didapat seperti teman baru dari universitas lain yang mungkin kita nggak bisa dapat di UNAI. Dan pelajaran machine learning sendiri juga nggak ada di UNAI. Jadi sangat baik untuk kita mengikuti program ini karena ya begitu bermanfaat. Wah, rekomendasi banget. Tapi harus membagi waktu karena kita nggak bisa membiarkannya cuman berjalan saja. Tapi juga kita harus tahu bagaimana cara kita memanage waktu dan juga mengerjakan assignment atau tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang berada di bawah angkatan 2021, khususnya Fakultas Teknologi Informasi, kami tunggu hadirannya di Bangkit. Karena kalau teman-teman aktif dan juga berpartisipasi dengan aktif, karena kalau aktif bisa dapat lanyard ini, sama ada satu lagi guys. Nah, ini nih yang paling ditunggu sama cohort. Cohort itu murid-murid di Bangkit. Ini guys, salah satunya, kaos. Tunggu kehadirannya semua. Dadah.